Selamat datang kembali. Hari ini nih kita mau langsung kupas tuntas sebuah analisis strategis yang Anda bagikan. Menarik banget ini soal pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam di kurikulum pendidikan kita di Indonesia. Iya, istilah yang lagi sering kedengeran ya. Betul, tapi temuan di sini tuh nunjukin ada dua makna penting loh yang kayaknya pemerintah coba jalanin barengan. Pertama yaitu deep learning sebagai AI, kecerdasan buatan, jadi alat bantu teknologi di kelas. Oke, AI sebagai tools ya. Terus yang kedua, nah ini, deep learning sebagai pendekatan pedagogis. Maksudnya cara ngajar gitu ya, yang fokusnya ke pemahaman konsep yang utuh, pengembangan karakter siswa, bukan cuma ngafal doang. Beda banget ya fokusnya kalau gitu. Iya kan? Nah, jadi misi kita nih sekarang, kita mau gali lebih dalam temuan-temuan kunci dari analisis ini. Kebijakannya gimana, terus tantangan di lapangannya apa aja, sama strategi yang direkomendasiin. Biar Anda semua dapat gambaran yang jernih gitu ya, gimana Indonesia mencoba meramu teknologi sama pedagogi baru ini. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng ya. Siap. Nah, analisis ini langsung di awal udah nekenin penting banget buat bedain dua konsep pembelajaran mendalam tadi. Yang satu AI deep learning, itu alat bantu. Tools tadi ya. Iya, bayangin aja AI bisa nganalisis ribuan jawaban siswa gitu buat nemuin miskonsepsi umum di matematika misalnya. Kan cepet banget tuh, guru mungkin butuh waktu lama. Iya juga ya. Atau platform adaptif itu kan? Nah, itu dia. Platform pembelajaran adaptif yang bisa nyesuain tingkat kesulitan soal secara real time gitu, tergantung performa siswanya. Ini benar-benar soal teknologi penunjang lah. Dan pembedaan ini fundamental banget sih menurut saya. Kalau nggak jelas mana AI sebagai alat, mana pedagogi sebagai tujuan akhir, ya resikonya fokusnya bisa melenceng. Melenceng gimana tuh maksudnya? Ya, alih-alih ngejar kualitas pemahaman siswa yang lebih baik, malah kita bisa kejebak jadi lomba nguasain teknologi AI-nya aja gitu. Oh, jadi fokus ke canggih-canggihannya aja ya? Bisa jadi. Padahal kan seperti yang digarisbawahi di analisis ini, deep learning sebagai pendekatan pedagogis itu ambisinya lebih gede. Mau ngembangin keterampilan mikir kritis, kolaborasi, mecahin masalah kompleks yang relevan sama kehidupan nyata. Jadi mendidik manusia seutuhnya gitu ya, bukan cuma operator teknologi. Nah, persis. Itu intinya. Oke. Latar belakangnya juga dijelasin cukup gamblang ya di analisis ini. Ini semacam respons strategis Indonesia gitu ya buat ngadepin era digital? Ya, nggak bisa dihindari kan era digital ini. Dan ini sejalan banget nih sama visi besar Indonesia Emas 2045. Fokus ke SDM unggul itu. Dan kita lihat juga dari berbagai sumber di analisis ini, Kemendikbudristek memang terus dorong pemanfaatan AI sebagai alat bantu pendidikan, termasuk ngidupin lagi mapel TIK di SMP itu kan? Iya, teknologi informatika. Itu langkah konkretnya. Sip. Nah, sekarang masuk ke kebijakannya nih. Landasan hukum utamanya apa? Ada disebut Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ya? Nah, itu dia. Itu payung hukum utamanya. Isinya menetapkan coding dan AI jadi mata pelajaran pilihan, mulai tahun ajaran 2025-2026. Cakupannya luas juga ya, dari SD sampai SMA. Betul, kelas 5, 6 SD, terus SMP, sampai kelas 12 SMA. Tapi yang menurut saya sangat menarik nih, dan ini penting buat Anda perhatikan, itu fleksibilitasnya. Fleksibel di mana tuh? Temuan analisisnya ngegesanin peraturan ini nggak ngubah struktur kurikulum inti atau jam pelajaran yang udah ada. Jadi dia cuma nambahin substansi baru aja. Oh, jadi nggak ngerombak total ya? Cuma nambahin muatan baru aja? Kurang lebih begitu. Makanya dibilang fleksibel. Bahkan dirancang biar, ya secara teori sih, cocok diterapin di sekolah yang masih pakai kurikulum 2013 atau yang udah kurikulum merdeka. Wah, termasuk di daerah 3T juga. Tertinggal, terluar, terdepan. Iya, disebut juga begitu. Ini nunjukin ambisi pemerataan akses ya. Cuma ya fleksibilitas tinggi gini juga pasti ada tantangannya kan? Gimana mastiin implementasi yang konsisten dan berkualitas di lapangan yang beda-beda banget kondisinya? Bener juga. Tantangan eksekusinya pasti gede banget ya. Luar biasa besar saya kira. Oke. Selain peraturan formal tadi, analisis ini juga katanya membedah kerangka implementasi pedagogisnya. Ada 4 pilar utama ya, bisa Anda jelasin dikit? Tentu. Keempat pilar ini saling terkait ya. Pertama itu praktik pedagogis.
Ini ngomongin strategi ngajarnya, gimana biar pengalaman belajarnya otentik, ada kolaborasi, terus mikirnya tingkat tinggi gitu, analisis, evaluasi, kreasi. Oke, strategi mengajarnya terus. Kedua, kemitraan pembelajaran. Nah, di sini peran guru berubah. Bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi jadi fasilitator, kolaborator. Bareng siswa, orang tua, komunitas, bahkan mungkin industri terkait. Wah, perannya meluas ya. Iya. Ketiga, lingkungan pembelajaran. Ini bukan cuma kelas fisik loh ya, tapi juga virtual. Lingkungannya mesti fleksibel, dukung gaya belajar beda-beda, aman secara psikologis, terus dorong siswa buat eksplorasi dan refleksi. Lingkungan belajar yang kondusif gitu ya. Keempat. Baru pemanfaatan teknologi digital. Nah, disinilah AI dan teman-temannya masuk. Tapi ingat, sebagai katalis, bukan tujuan. Alat buat bikin belajar lebih interaktif, kontekstual, dan bantu siswa bangun pemahaman yang benar-benar bermakna buat mereka. Jadi penting nih digarisbawahi lagi ya, ini bukan kurikulum baru yang misah sendiri gitu ya. Lebih kayak lapisan pendekatan yang bisa diintegrasiin. Tepat sekali. Analisis ini ngelihatnya sebagai integrasi, dan kurikulum merdeka karena dia fleksibel, terus ada pembelajaran diferensiasi, ada PJBL yang kontekstual, itu dianggap wadah yang pas banget buat nerapin prinsip-prinsip deep learning pedagogis ini. Contohnya gimana tuh integrasinya? Contoh praktisnya ya, AI bisa dipakai buat asesmen diagnostik di awal. Dalam kerangka kurikulum merdeka kan ada tuh. Hasilnya bisa bantu guru pahami kemampuan awal tiap siswa, latar belakangnya, jadi rancangan pembelajarannya bisa lebih personal, lebih efektif. Ini sinergi, bukan ganti kurikulum. Oke, jadi lebih ke sinergi ya. Kerangka kebijakannya ada, pilar implementasinya juga udah jelas, tapi analisis ini katanya benar-benar gali gimana sih pedagogi pembelajaran mendalam ini seharusnya kerasa di kelas. Prinsip intinya apa? Nah, itu dia. Analisis ini nyebut 3 pilar utama. Meaningful learning, pembelajaran bermakna, terus mindful learning, pembelajaran berkesadaran, sama joyful learning, pembelajaran menyenangkan. Oke, 3 pilar. Kita kupas satu-satu deh. Mulai dari yang pertama, meaningful learning. Itu gimana tuh? Meaningful learning ini, intinya, gimana siswa bisa nyambungin info baru sama pengetahuan yang udah ada di kepala mereka. Dan yang penting, sama konteks kehidupan nyata mereka. Biar nggak ngawang-ngawang gitu ya belajarnya. Betul. Tujuannya jelas. Bangun pemahaman mendalam yang awet. Bukan cuma hafal buat ujian terus lupa. Contoh paling efektif yang sering disebut di analisis ini ya, pembelajaran berbasis proyek, PJBL itu. PJBL ya, contohnya gimana? Misalnya nih, siswa nggak cuma belajar teori ekosistem air di buku, tapi mereka terlibat langsung proyek konservasi mata air di desa mereka. Mungkin mereka sampai analisis data kualitas airnya, ngerancang solusi filter sederhana, bahkan presentasi ke Pak Kades gitu. Nah, itu baru bermakna kan? Wah, iya ya. Bener-bener relevan jadinya. Oke, itu meaningful learning. Terus pilar kedua, mindful learning atau pembelajaran berkesadaran. Ini kok kedengarannya agak beda ya? Fokusnya kemana nih? Nah, ini bagian yang menurut saya menarik banget dan cukup berani ya dari kebijakan ini. Mindful learning itu fokusnya ke kesadaran penuh, mindfulness, sama kehadiran mental siswa pas belajar. Kehadiran mental, maksudnya? Iya, fokus gitu, nggak ngelamun, hadir di momen belajar itu. Yang paling menonjol dari temuan analisis ini, pilar ini secara eksplisit diposisikan sebagai respons strategis terhadap dampak negatif penggunaan gawai dan teknologi yang berlebihan. Oh, jadi ada kaitannya sama efek samping teknologi. Iya, masalah kayak potensi kecanduan gadget, gangguan tidur, cemas bahkan depresi di kalangan siswa itu diakui di sini. Jadi mindful learning ini bukan cuma strategi kognitif, tapi juga masukin teknik-teknik non-digital. Contohnya? Contoh sederhananya, kayak yang disebut di analisis, latihan napas sadar. Tarik napas dalam, buang pelan-pelan. Dilakuin bentar sebelum pelajaran mulai, buat bantu siswa lebih tenang, fokus, sama kelola emosi. Wah, menarik banget nih. Jadi kayak penyeimbang gitu ya, dalam kebijakan yang sama-sama dorong teknologi, tapi ada remnya juga. Tepat. Bisa dibilang, ini kayak pengakuan implisit ya, atas dilema yang ada di era digital ini, yang keungkap juga di analisis. Di satu sisi, AI didorong jadi alat bantu.
Sisi lain, potensi dampak negatif ke mental health itu diakui dan dicoba dimitigasi secara proaktif lewat mindful learning ini. Jadi bukan sekedar metode ajar tambahan ya? Bukan. Ini elemen penyeimbang yang krusial menurut saya. Bisa jadi ini sinyal kesadaran atau mungkin malah sedikit kecemasan gitu ya dari perumus kebijakan soal masa depan digital yang lagi mereka coba bangun buat pendidikan. Muncul pertanyaan penting jadinya, gimana nanti keseimbangan ini benar-benar dijalanin dan dipantau di lapangan? Antara dorong teknologi sama jaga mental health. Iya ya. Pertanyaan besar itu. Oke, lanjut ke pilar ketiga, joyful learning atau pembelajaran menyenangkan. Nah, kalau ini tujuannya lebih gampang ditebak kali ya. Secara prinsip iya, tujuannya ya bikin pengalaman belajar yang asik, interaktif, memotivasi, bikin siswa senang lah terlibat di proses belajar. Caranya gimana tuh? Bisa juga lewat simulasi berbasis data yang interaktif. Contohnya itu belajar daur ulang lewat simulasi AI, siswa bisa bikin keputusan, terus lihat dampaknya secara virtual. Wah, seru tuh kayaknya. Atau ya lewat proyek kolaboratif yang eksploratif, yang kasih ruang kreativitas buat siswa. Harapannya kan kalau suasana belajarnya enak, skill penting kayak mikir kritis, kolaborasi, itu bisa nancep lebih alami dan efektif. Oke. Tiga pilar ini bermakna, berkesadaran, menyenangkan, kedengarannya bagus banget ya di atas kertas. Tapi analisis ini ngebahas tantangan nyatanya juga nggak sih? Kan pasti nggak gampang ya wujudinnya. Oh, dibahas banget. Dan analisisnya kitub jujur kok maparinnya. Ada 3 area tantangan utama yang konsisten disebut dari berbagai sumber yang dikaji. Pertama, ya masalah klasik tapi krusial. Kesenjangan infrastruktur. Ah iya, pasti soal device sama internet ya? Betul. Bukan cuma soal kurangnya komputer atau tablet di sekolah dan rumah, tapi juga akses internet yang stabil dan terjangkau. Ini masih PR gede di banyak wilayah kita. Oke, infrastruktur. Kedua? Kedua, keterbatasan kompetensi guru. Nah ini bukan sekedar soal gaptek ya, tapi lebih dalam. Soal literasi digital secara umum. Terus yang lebih penting lagi, penguasaan pedagoginya. Gimana cara ngajar yang efektif pakai AI dan teknologi lain? Gimana nerjemahin potensi teknologi jadi praktek belajar yang benar-benar dukung 3 pilar tadi? Jadi bukan cuma bisa pakai aplikasinya ya, tapi gimana ngajarnya pakai itu? Nah, itu dia. Ketiga, dampak sosial dan etika. Ini kompleks nih. Ada soal privasi data siswa pas pakai platform digital, terus potensi bias di algoritma AI yang bisa rugiin kelompok tertentu, dan yang disebut paling mendesak itu ya, dampak ke kesehatan mental siswa gara-gara interaksi sama teknologi yang mungkin berlebihan. Analisisnya ngasih gambaran konkret juga nggak soal tantangan ini, biar nggak ngawang-ngawang? Ada. Misalnya disebut tuh sekitar 45% studi yang dianalisis di laporan ini secara spesifik nyorot masalah infrastruktur sebagai penghambat utama. Hampir separuh ya. Terus solusinya gimana? Model hybrid learning yaitu kombinasi tatap muka sama modul daring terstruktur itu disebut sebagai salah satu solusi yang dicoba. Dan katanya sih bisa efektif di beberapa daerah terpencil. Tapi ya kesenjangan akses secara umum diakui masih gede banget. Oke. Terus soal kesiapan guru gimana? Ada contoh spesifik? Ada studi kasus menarik dari Pasuruan yang dikutip. Hasilnya nunjukin kalau pelatihan teknologi yang singkat atau sporadis gitu, ternyata cuma nambah pengetahuan teknis guru sedikit aja. Nggak efek banyak ke cara ngajar gitu. Nggak signifikan dampaknya ke praktik ngajar di kelas. Ini nunjukin kalau yang dibutuhin itu bukan cuma workshop sesekali, tapi program pengembangan profesional, PPD yang berkelanjutan, terstruktur, mendalam. Fokusnya ya integrasi pedagogi sama teknologi itu. Kalau nggak, guru yang harusnya jadi ujung tombak, malah bisa jadi bottleneck, penghambat. Wah, ini krusial banget ya. Artinya tantangan kompetensi guru ini kompleks. Bukan cuma bisa pakai AI, tapi gimana integrasinya secara pedagogis. Misalnya pakai AI buat dukung proyek meaningful learning. Bukan cuma jadi mesin cari info canggih, atau malah tahu kapan harus minggirin teknologi buat sesi mindful learning. Tepat sekali. Integrasi pedagogis itu kuncinya. Terus soal kesehatan mental, risiko yang dipaparin di analisis ini juga cukup gamblang ya. Potensi kecanduan gawai, gangguan tidur, cemas, depresi, susah kontrol emosi, sampai isolasi sosial walau konek virtual. Ini semua konsekuensi yang perlu diwaspadai dan dimitigasi serius. Implikasinya jadi jelas banget ya.
Kesenjangan infrastruktur ngancam pemerataan, kesiapan guru jadi kunci sukses atau gagalnya di kelas. Dan isu sosial etika, terutama mental health, butuh banget pagar pengaman yang kuat. Dilema yang tadi Anda sebut muncul lagi ya, dorong teknologi yang sama yang bisa micu masalah. Ini benar-benar nempatin pilar mindful learning di posisi yang sangat strategis. Sangat strategis. Udah bukan sekedar pilihan pedagogis lagi ini, tapi jadi semacam, kartu pengaman esensial dalam desain kebijakan ini. Oke, berangkat dari semua tantangan ini nih, pastinya analisis ini nggak berhenti di situ kan. Apa aja rekomendasi strategis yang diajuin buat melangkah maju? Ada beberapa rekomendasi utama ya, yang saling terkait. Pertama, penguatan kapasitas guru yang berkelanjutan. Pesannya jelas banget. Perlu geser dari pelatihan sporadis ke PPD yang terstruktur, berkelanjutan, mendalam. Fokusnya bukan cuma ke teknis AI-nya ya? Bukan. Justru harus ke pedagogi penggunaannya. Gimana teknologi ini bisa dipakai efektif buat asesmen yang lebih baik, personalisasi belajar, analisis kebutuhan siswa, dukung 3 pilar tadi. Terus juga direkomendasiin ada komunitas praktisi antar guru sama program mentorship, buat saling belajar dan bagi praktek baik lah. Oke, penguatan guru. Terus infrastruktur gimana? Kedua, strategi pemerataan infrastruktur yang adaptif. Ini nuntut rencana aksi yang konkret, spesifik, terukur dari pemerintah buat atasin kesenjangan digital, utamanya di daerah 3T. Solusinya harus sesuai konteks lokal gitu ya? Iya, model hybrid learning tadi bisa jadi opsi strategis buat daerah yang koneksinya terbatas. Terus kolaborasi sama swasta juga didorong, buat nyediain perangkat murah atau perluasan jangkauan internet yang memadai. Ini butuh gotong royong sih. Sip. Yang terakhir, soal etika dan kebijakan. Ketiga, kerangka kebijakan yang komprehensif dan holistik. Ini mencakup kebutuhan mendesak soal aturan main yang lebih rinci dan jelas, soal etika penggunaan AI di sekolah. Gimana mastiin keadilan algoritmanya gitu ya? Betul. Terus perlindungan data pribadi siswa yang kuat, itu vital banget. Dan yang penting juga, perlu ada pedoman resmi yang lebih operasional soal gimana pilar mindful learning itu diterapin di sekolah. Analisis ini bahkan nyaranin ada kolaborasi lintas kementerian atau lembaga, misalnya Kemendikbudristek sama Lembaga Kesehatan Mental. Biar aspek kesejahteraan psikologi siswa benar-benar jadi bagian integral, bukan cuma tempelan. Jadi semua rekomendasi ini kudu jalan barengan ya? Nggak bisa pilih-pilih salah satu aja? Kunci suksesnya, kayak yang ditekenin di akhir analisis, ya pendekatannya harus holistik dan terpadu. Penguatan guru, pemerataan infrastruktur, kerangka kebijakan etika dan mental health, semuanya mesti jalan sinergis. Tujuannya kan bukan cuma adopsi teknologi, radioteknologi, tapi benar-benar bangun ekosistem pendidikan yang tangguh, adaptif, tapi tetap humanis dan berkelanjutan. Dua sisi pembelajaran mendalam nih. Canggihnya AI sebagai alat bantu efisiensi dan personalisasi, tapi juga dalamnya pedagogi yang fokus ke pemahaman utuh, karakter, dan ini yang menarik banget, jaga kesehatan mental siswa di tengah gempuran teknologi. Ya, ada usaha ke arah sana ya. Kita udah lihat landasan kebijakannya lewat Permendikdasmen 13/2025, 3 pilar pedagogisnya, bermakna, berkesadaran, menyenangkan, tapi kita juga diingetin sama tantangan gedenya yang diakui jujur di analisis ini. Infrastruktur, kesiapan guru, sama isu krusial mental health yang secara eksplisit coba dijawab lewat pilar mindful learning itu. Potensi transformatifnya sih gede banget ya, buat nyiapin generasi mendatang hadapi dunia yang makin kompleks. Tapi ya itu, kayak yang ditegesin di kesimpulan analisis ini, realisasi potensi itu bergantung banget sama kemampuan kita semua, pemerintah, pendidik, ortu, masyarakat, buat serius dan konsisten atasin tantangan-tantangan fundamental tadi. Visi ke depannya gimana tuh? Visi yang digambarin itu ekosistem pendidikan masa depan yang nggak cuma cerdas teknologinya, tapi juga bijak dan seimbang. Ekosistem yang aktif jaga kesehatan mental siswanya, dan akhirnya ngelahirin lulusan yang nggak cuma kompeten teknis, tapi juga punya karakter kuat, beretika, dan punya kesadaran diri yang baik. Pendekatan holistik yang mulai dirintis ini, kalau dieksekusi dengan cermat, hati-hati, dan adaptif, wah, bisa jadi fondasi kuat buat lompatan kualitas pendidikan kita. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungin lebih lanjut. Ini muncul dari obrolan kita, tapi kayaknya belum terjawab tuntas di analisisnya. Mengingat dilema yang kita bahas tadi ya, antara butuh dorong teknologi buat belajar efektif, sama potensi resiko ke mental health siswa, menurut Anda nih, gimana cara terbaik buat navigasi pilar mindful learning ini dalam praktek sehari-hari?
Di kelas, di rumah, gimana kita bisa mastiin teknologi itu benar-benar hadir buat berdayain siswa belajar lebih dalam dan bermakna, tanpa malah nambah beban baru buat psikologis mereka. Pertanyaan penting itu. Iya kan? Ini pertanyaan penting yang kayaknya perlu terus kita cari jawabannya bareng-bareng. Sesuatu untuk Anda pikirkan.